Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menugaskan kalian untuk membuat video perkenalan yang tujuannya untuk melatih kalian bagaimana cara mengirim tugas dalam bentuk file, tidak hanya dalam bentuk komentar di Google Classroom. Dan kali ini tentunya agar Ibu dapat mengenal kalian satu persatu. Karena pandemi membuat kita terbatasi untuk saling bertemu di ruang kelas. Pertemuan kali ini, sebelum Ibu membahas materi pelajaran, perkenalkan nama Ibu Heliana, biasa dipanggil Ibu Eli. Ibu mengajar di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang sebagai guru mata pelajaran seni budaya. Selanjutnya, kita bahas mengenai materi seni budaya. Sebelum kita ke materi bab 1 mengenai konsep dan apresiasi seni budaya, kalian wajib mengetahui terlebih dahulu apa saja kompetensi dasarnya dan apakah tujuan dari pembelajaran ini. Pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Cicero, kebudayaan merupakan hasil pengolahan jiwa dan pemikiran manusia yang digunakan untuk mengembangkan masyarakat. Yang kedua, yaitu menurut Kuncoro Ningrat, kebudayaan atau budaya adalah keseluruhan suatu sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam kehidupan. Yang ketiga, menurut Edward Barnett Taylor, kebudayaan adalah kesatuan kompleks yang terdiri atas ilmu pengetahuan, seni, adat istiadat, hukum, dan budi pekerti yang dimiliki manusia dalam suatu komunitas masyarakat. Yang keempat, menurut Edward Springer Casey, kebudayaan merupakan hal yang terlahir dalam masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan dijadikan identitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat itu sendiri. Dan yang kelima, menurut tokoh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan suatu cara hidup yang bersumber dari akal budi manusia, dijadikan identitas dan hak milik serta diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Budaya merupakan suatu hal yang kompleks karena mencakup berbagai aspek masyarakat, mulai dari nilai, norma, hingga adat istiadat dan kesenian. Tentang budaya, tentunya kita harus terlebih dahulu memahami tentang unsur-unsur kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, sistem kepercayaan atau religi. Dalam suatu masyarakat, kepercayaan atau religi memegang peranan yang paling utama. Sebelum berkembangnya agama, sistem kepercayaan manusia sangat erat kaitannya dengan hal-hal bersifat transenden atau di luar kuasa manusia seperti dewa-dewa dan roh nenek moyang. Yang kedua, sistem pengetahuan. Suatu masyarakat umumnya memiliki sistem pengetahuan yang disepakati dan dipahami oleh setiap anggota masyarakat. Contoh, sistem pengetahuan yang disepakati oleh masyarakat adalah pengetahuan tentang tempat dan benda-benda yang ada di dalam alam sekitar. Ada pula pengetahuan yang bersifat fisik, seperti pengetahuan tentang anggota tubuh dan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, sistem teknologi. Secara sederhana, teknologi dapat dimaknai sebagai penemuan yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Teknologi dibuat oleh manusia dari berbagai benda yang ada di alam sekitarnya. Semakin canggih teknologi, semakin baik pula hasil pekerjaan yang diperoleh. Yang keempat, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan yang dianut masyarakat berkaitan erat dengan sistem religi, latar belakang kesukuan, derajat, dan tempat tinggal. Akibatnya, terdapat pembagian dalam masyarakat. 5. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan dalam masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi
Pada zaman dahulu, sistem ekonomi yang disepakati masyarakat adalah sistem barter atau tukar-menukar barang. Yang keenam, bahasa. Bahasa dapat disebut sebagai kunci kebudayaan karena menjadi alat komunikasi paling esensial bagi manusia. Tanpa adanya bahasa, manusia akan sulit berkomunikasi. Tanpa adanya komunikasi, suatu kebudayaan akan sulit tercipta. Dan yang terakhir, yaitu kesenian. Kesenian merupakan salah satu unsur budaya yang paling digemari karena mengandung unsur-unsur keindahan dan membawa pengaruh bagi siapapun yang menghayatinya. Kesenian dan budaya adalah dua hal yang sulit untuk dilepaskan. Bahkan, banyak unsur-unsur budaya yang telah dijelaskan sebelumnya dan dituangkan dalam bentuk karya seni. Ekspresi seni dalam budaya masyarakat. Seni telah ada sejak zaman dahulu, tepatnya sejak era prasejarah. Seni merupakan hal yang tidak lepas dari kehidupan manusia dan merupakan bagian dari kebudayaan yang diciptakan dari hubungan manusia dalam lingkungan sosialnya. Ada beberapa ekspresi seni dalam budaya masyarakat. Yang pertama, seni sebagai media komunikasi. Pada masa lalu, seni sebagai media komunikasi banyak ditemukan dalam bentuk gambar atau lukisan berupa cap tangan atau gambar-gambar simbolik yang ditemukan dalam dinding gua merupakan cerminan penggunaan seni dalam media komunikasi yang memberikan pemahaman kepada manusia. Sebagai contoh, mari kita saksikan video mengenai seni sebagai media komunikasi. Ya, itu tadi ekspresi seni dalam budaya masyarakat sebagai media komunikasi dan sebagai media ekspresi baik di zaman purbakala ataupun zaman modern seperti sekarang. Selanjutnya, fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu mempersatukan masyarakat. Suatu budaya terlahir dalam suatu masyarakat dan mewakili realitas serta pemikiran yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Hasil pemikiran dan pengalaman hidup salah satu anggota masyarakat tidak akan menjadi budaya jika tidak disepakati oleh anggota masyarakat lainnya. Contoh, upacara adat untuk menunjukkan rasa syukur atas panen yang melimpah adalah berupa upacara seren tahun yang digelar di berbagai daerah di Jawa Barat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Budaya sebagai alat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat dilihat dalam berbagai hal. Contohnya, untuk melepas stres, manusia dapat membuat lukisan, mendengarkan musik, atau menonton pertunjukan. Demikian materi tentang kebudayaan untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya, tentunya Ibu akan memberikan tugas melalui Google Classroom. Dibaca ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.